Angin malam berhembus pelan dari arah utara desa. Daun-daun pisang di belakang rumah Pak Lurah bergesekan seperti orang berbisik lirih, seakan sedang membicarakan sesuatu yang tak seharusnya didengar manusia. Di tengah kesunyian itu, suara ngaji lirih terdengar dari surau tua di pinggir sungai kecil, surau yang sudah lama tak digunakan sejak imamnya wafat. Suara itu merdu, tapi juga aneh. Kadang terdengar jelas seperti orang dewasa, kadang seperti anak kecil yang baru belajar membaca Al-Quran. Subhanallah, siapa yang ngaji malam-malam gini? Gumam Paidi sambil menutup pintu rumahnya yang beratap rumbia. Paidi adalah sosok sederhana. Wajahnya tenang, bajunya lusuh, tapi matanya dalam seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang-orang di desa menyebutnya Wali Paidi, bukan karena ia mengaku sebagai wali, tapi karena setiap ucapannya menenangkan hati dan setiap tindakannya membawa keberkahan. Namun Paidi sendiri selalu menolak gelar itu. Aku cuma wong desa sing sinau sabar, katanya suatu kali kepada anak-anak yang mengikutinya pulang dari surau. Malam itu, sekitar pukul 11, ia kembali mendengar suara ngaji dari arah surau tua. Padahal, beberapa hari terakhir warga mengeluh ketakutan karena setiap malam Jumat suara itu selalu terdengar. Ada yang bilang itu suara arwah Pak Imam yang dulu wafat di atas sajadah. Ada juga yang mengatakan itu suara jin yang meniru bacaan manusia untuk menyesatkan penduduk. Tapi Paidi tak percaya begitu saja. Ia tahu, tak semua yang gaib itu menakutkan. Ada juga yang sedang mencari kebenaran. Kalau benar jin yang ngaji, berarti dia masih pengen dekat sama Gusti Allah, ucap Paidi pelan sambil tersenyum. Ia mengambil wudhu di tempayan kecil depan rumah, memakai sarung usang, dan berjalan menuju surau tua itu. Langkahnya pelan. Malam benar-benar sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan gesekan bambu yang tertiup angin. Cahaya bulan separuh menyorot ke jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Sesekali anjing menggonggong dari kejauhan, lalu sunyi lagi. Saat Paidi sampai di depan surau, udara terasa berbeda. Ada hawa dingin yang tak biasa. Seperti bukan dingin angin malam, tapi dingin yang datang dari dalam hati. Surau itu tampak kusam. Kayunya mulai lapuk, dan pintunya bergoyang ditiup angin. Namun di dalamnya, suara ngaji itu masih terdengar jelas, kali ini lantang dan penuh getaran. Alif Lam Mim. Dizalikal kitabul la raiba fiih. Paidi berdiri diam beberapa saat, mendengarkan. Bacaan itu benar, tajwidnya tepat, nadanya menyentuh. Tapi sumber suaranya seperti datang dari segala arah. Kadang dari mihrab, kadang dari atas langit-langit, kadang seperti dari bawah lantai. Paidi menarik napas panjang, lalu membuka pintu surau perlahan. Assalamualaikum. Sunyi. Tak ada siapapun di dalam. Hanya sajadah tua yang tergulung di sudut ruangan dan mushaf yang berdebu di rak kayu. Tapi suara itu berhenti seketika begitu Paidi masuk. Ia menatap ke sekeliling, berusaha mencari sumbernya. Tak ada tanda-tanda manusia. Hanya aroma kayu basah dan udara dingin yang menembus kulit. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari arah mihrab. Waalaikumsalam. Siapa kau, wahai manusia yang berani masuk malam-malam? Paidi tak terkejut. Ia menunduk sedikit dan menjawab lembut, aku Paidi, wong dusun sing kangen dengar ayat Allah. Siapa panjenengan, yang suaranya tadi ngaji seindah itu? Keheningan kembali turun. Tapi tak lama, dari bayangan di belakang tiang, muncul sinar lembut berwarna hijau. Dari sinar itu, terbentuk sosok berjubah putih, tinggi besar, dengan wajah yang samar tak sepenuhnya manusia, tapi juga tidak menakutkan. Matanya tajam, tapi bukan tatapan jahat, lebih seperti tatapan seseorang yang menyesal. Aku, Grip, jawabnya pelan. Dulu aku juga suka membaca ayat-ayat suci, tapi sudah lama terlupakan. Suaraku mungkin masih indah, tapi hatiku gelap. Paidi tersenyum kecil. Kalau masih mau ngaji, berarti hatimu belum sepenuhnya gelap. Grip, sosok itu menunduk. Ada getaran halus di udara. Manusia, tidak semua sepertimu. Aku diusir oleh kaummu karena ingin mengaji. Katanya, jin tak pantas menyentuh kalam suci. Aku mengembara ratusan tahun mencari guru. Tak ada yang mau. Paidi melangkah maju mendekat, menatap wajah samar itu dengan tenang. Kalau niatmu baik, aku mau ngajari. Tapi ingat, bukan aku yang mulia.
ayatnya yang memuliakan kita. Sosok itu tampak terkejut, matanya bergetar, lalu menunduk dalam-dalam. Kau, manusia pertama yang tidak takut melihatku. Paidi tertawa kecil. Aku cuma takut kalau lupa sama Gusti Allah. Selain itu, semua ciptaan Tuhan punya tempatnya masing-masing. Malam itu menjadi saksi pertemuan dua makhluk dari dua dunia, satu dari tanah, satu dari cahaya api. Di dalam surau tua yang sunyi, keduanya duduk berhadapan. Paidi membuka mushaf yang lama berdebu, sementara Grip duduk dengan cahaya lembut di tubuhnya. Ayo, kata Paidi, kita mulai dari awal. Huruf-hurufnya dulu, biar engkau ingat kembali apa makna huruf pertama yang Allah turunkan. Grip menatap mushaf itu, lalu membaca perlahan dengan suara bergetar. Ikra bismi rabbika aladzi halak. Air mata cahaya menetes dari matanya. Paidi menutup mushaf, tersenyum tenang. Nah, itu awal dari jalan pulangmu. Grip, dari luar, angin berhenti berhembus. Malam seakan ikut menyimak. Burung hantu yang biasa bersuara dari atap surau pun diam. Dalam diam itu, Paidi sadar, sesuatu yang besar baru saja dimulai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini, tapi hatinya mantap. Ia tahu, tugasnya bukan sekadar mengajar huruf, tapi mengembalikan makna pada hati yang pernah gelap. Ketika ia pamit, Grip menunduk dalam-dalam. Terima kasih, manusia suci. Aku akan menunggumu esok malam, di jam yang sama. Paidi mengangguk. Besok malam, kita lanjut. Tapi jangan cuma menghafal. Rasakan setiap hurufnya, seperti kau sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Ia melangkah keluar. Bulan sudah tinggi. Di belakangnya, surau tua itu tampak sedikit lebih terang seperti diterangi cahaya dari dalam. Bukan dari lampu, tapi dari sesuatu yang lebih halus. Warga yang kebetulan lewat dari jauh melihatnya, lalu berbisik-bisik. Paidi lagi-lagi ngomong sendiri di surau tua. Mereka tak tahu, malam itu, surau tua yang sudah lama sepi, telah kembali hidup oleh ayat-ayat suci dibaka oleh dua makhluk dari dunia yang berbeda. Tapi dengan tujuan yang sama. Mencari ridha ilahi. Paidi berjalan pulang dengan langkah ringan. Di langit, awan tipis menyingkir perlahan, memberi jalan bagi cahaya bulan untuk turun lembut ke bumi. Malam itu terasa damai. Namun di hatinya, Paidi tahu, ini baru awal dari ujian yang panjang. Fajar belum sepenuhnya muncul ketika ayam-ayam di desa Karangrejo mulai berkokok bersahut-sahutan. Embun masih bergelayut di pucuk daun, menetes pelan ke tanah yang lembab. Di balik keheningan itu, Wali Paidi sudah duduk di teras rumahnya, menatap horizon dengan pandangan kosong tapi damai. Kopi hitam di cangkir bambu mengepul lembut. Di sampingnya, kitab kecil usang terbuka di halaman yang sama seperti kemarin malam. Huruf-huruf Arab itu terlihat samar di sapu cahaya pagi. Namun pikiran Paidi bukan pada kitab, melainkan pada sosok yang semalam menampakkan diri makhluk yang menyebut dirinya Grip. Ia masih teringat jelas, sosok berjubah putih dengan cahaya hijau di tubuhnya. Suaranya berat, tapi ada getar ketulusan yang dalam. Bukan jin pengganggu seperti yang sering diceritakan orang-orang, tapi makhluk yang haus ilmu, yang menyesal karena pernah melupakan Tuhannya. Paidi menghela nafas panjang. Gusti, engkau pertemukan aku dengan makhluk dari alam lain bukan tanpa sebab. Semoga aku bisa menuntunnya, bukan malah tersesat oleh godaannya. Ia menyesap kopi, lalu tersenyum kecil. Ada ketenangan yang jarang dirasakan. Tapi jauh di hatinya, ia tahu. Tugas ini bukan hal sepele. Mengajari manusia saja butuh kesabaran, apalagi mengajari jin yang hidup di antara kegelapan dan hawa nafsu. Hari itu berjalan seperti biasa. Paidi membantu warga memperbaiki sumur, menuntun anak-anak mengaji sore hari, dan ikut menanam padi di sawah belakang. Namun, sejak pertemuannya dengan Grip, mata Paidi sering memandang langit sore dengan perasaan ganjil seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan. Menjelang malam, saat azan Isya menggema dari surau besar di tengah desa, Paidi berjalan menuju surau tua di pinggir sungai. Langkahnya pelan. Setiap dedaunan yang dilewatinya seolah tahu siapa yang lewat. Suara jangkrik mereda. Angin berhenti sejenak. Malam seakan menunduk memberi jalan bagi pertemuan dua dunia yang akan terjadi lagi malam itu. Ketika Paidi tiba di depan surau tua, cahaya lembut terlihat keluar dari celah pintu.
Bukan cahaya lampu, tapi seperti cahaya rembulan yang lahir dari dalam ruangan. Paidi mengetuk perlahan. Assalamualaikum. Dari dalam, terdengar jawaban lirih, Waalaikumsalam. Guru, Paidi tertegun sejenak mendengar sebutan itu, lalu tersenyum. Jangan panggil aku guru, Grip. Aku cuma teman yang sama-sama belajar mengingat Tuhan. Pintu surau terbuka perlahan. Grip muncul dalam bentuk yang lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya kali ini lebih manusiawi, meski kulitnya berkilau samar. Matanya teduh, tapi ada kesedihan yang belum sirna di dalamnya. Maaf, Paidi, aku tak tahu harus memanggilmu apa. Di kalangan kami, jarang ada manusia yang mau duduk sejajar dengan jin. Ucapnya pelan. Di hadapan Allah, semua sejajar, jawab Paidi dengan suara tenang. Manusia, jin, hewan, tumbuhan semua makhluk. Bedanya cuma satu. Siapa yang ingat dan siapa yang lupa. Grip menunduk. Ada kilatan cahaya hijau di matanya. Aku sudah lama lupa. Ratusan tahun. Sejak dulu aku hanya tahu ilmu tanpa makna. Aku belajar ayat, tapi bukan untuk mengingatnya, melainkan untuk membanggakan diri di depan jin lain. Itulah sebabnya aku dikutuk. Paidi duduk di sajadah usang. Ia menatap Grip penuh welas asih. Kadang kutukan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Sama seperti luka, yang kadang perlu terasa agar kita tahu bagian mana yang salah. Grip terdiam lama. Di antara keheningan itu, suara air sungai terdengar mengalir lembut. Dari kejauhan, burung malam berkokok sekali lalu lenyap dalam kegelapan. Bolehkah aku belajar lagi dari awal? Tanya Grip perlahan. Paidi mengangguk. Ia membuka mushaf kecilnya, yang sudah lusuh tapi harum karena sering dibuka dengan hati khusyuk. Ia menunjuk huruf pertama. Ini huruf alif, kata Paidi. Tegak berdiri, tanpa bengkok. Ia melambangkan tauhid hanya Allah yang esa. Tak boleh miring, tak boleh condong. Siapa yang membaca alif harus belajar tegak dalam iman. Grip memperhatikan dengan seksama. Huruf kecil, tapi maknanya dalam. Paidi tersenyum. Begitulah ayat-ayat. Sekecil apapun, bisa menembus ruang waktu kalau hati kita terbuka. Malam itu berlangsung penuh makna. Paidi membaca satu huruf, Grip menirukan. Kadang lidahnya salah, kadang suaranya bergetar seperti disambar listrik. Namun setiap kali ia salah, Paidi tak menegur dengan keras. Ia hanya menepuk pundak Grip dan berkata, ulangi, jangan takut salah. Yang penting niatmu lurus. Sampai larut malam mereka belajar. Surau tua itu terasa hangat, bahkan aroma kayunya yang lapuk seolah berubah jati harum dupa. Dari luar, beberapa warga yang lewat melihat cahaya lembut keluar dari jendela surau, seperti lampu pelita yang menyala tenang. Tapi mereka takut mendekat. Paidi masih saja duduk di surau angker itu, gumam salah satu warga. Ah, biarlah, kalau dia gila, itu urusannya sendiri. Mereka tak tahu bahwa malam itu, bukan setan yang bergentayangan tapi ayat-ayat suci yang menggema dari dua hati yang sama-sama ingin pulang kepada Tuhan. Menjelang tengah malam, Grip berhenti membaca. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Paidi, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali aku melafalkan nama Allah, tubuhku bergetar seperti terbakar cahaya. Apakah itu hukuman? Paidi tersenyum lembut. Bukan, itu tandanya kau mulai bersih. Ibarat besi yang dipanaskan, panasnya menyakitkan, tapi hanya untuk menghilangkan karat. Grip menatap langit-langit surau. Aku merasa seperti dilihat banyak mata. Ada yang marah di luar sana. Paidi menghela napas. Biarkan saja. Tak semua makhluk suka melihat kebaikan. Tapi ingat, tugasmu bukan melawan mereka. Tugasmu menjaga hatimu. Grip menunduk. Aku takut. Paidi menatapnya dalam. Tak apa takut, asal jangan lari. Kalau takut, sebut namanya. Tak ada perlindungan lebih kuat dari dizikir yang tulus. Malam semakin larut. Ketika angin malam masuk lewat jendela, lampu minyak di sudut ruangan bergoyang lembut. Paidi menutup musyafnya. Sudah cukup untuk malam ini. Besok kita lanjut. Tapi sebelum aku pulang, aku mau tanya satu hal. Grip, apa itu, Paidi? Kenapa kau memilih surau ini untuk muncul? Grip terdiam lama, lalu berkata pelan, dulu, sebelum aku menjadi makhluk yang tersesat, aku sering duduk di sini mendengarkan manusia mengaji.
Suatu malam, seorang tua berkata padaku dari dalam mimpi, "Jika ingin kembali, kembalilah ke tempat kau pernah mendengar kalimatku pertama kali." Maka aku datang. Dan ternyata yang kutemui bukan orang biasa, tapi kau. Paidi tersenyum, menatapnya dengan mata yang lembut tapi penuh makna. Berarti bukan kau yang mencari aku, tapi Tuhan yang mempertemukan kita. Grip menunduk dalam-dalam. Tubuhnya mulai bergetar lembut, lalu menghilang perlahan menjadi kabut hijau tipis yang masuk ke udara malam. Paidi berdiri sendirian di surau tua. Ia menatap mushaf di tangannya, lalu menutupnya dengan hati hangat. Alhamdulillah, malam ini satu makhluk sudah kembali belajar mengingatmu, ya Rob. Ia melangkah keluar, menatap langit yang kini mulai berawan. Angin malam berhembus dingin, tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Paidi tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang, perjalanan yang tidak hanya menguji iman, tapi juga kesabarannya sebagai manusia yang dipilih menjadi guru bagi makhluk dari alam yang berbeda. Langkahnya menjauh perlahan, menyusuri jalan setapak menuju rumah. Di belakangnya, surau tua itu bergetar pelan, memancarkan sinar lembut seperti bintang jatuh yang tak padam. Namun di kejauhan, dari balik pepohonan bambu, tampak bayangan hitam memperhatikan dengan mata merah menyala menatap penuh kebencian. Sosok itu berbisik pelan dengan suara serak, "Grip, kau telah mengkhianati bangsa sendiri." Malam di desa Karangrejo tiba lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, menutup separuh cahaya bulan. Angin yang biasanya lembut kini terasa berat, membawa aroma tanah basah bercampur bau kemenyan yang entah dari mana datangnya. Warga menutup pintu lebih awal, anjing menggonggong panjang dari arah hutan bambu, lalu mendadak diam. Ada yang aneh malam itu, udara seperti menahan napas. Di rumahnya yang sederhana, Paidi sedang duduk di tikar pandan. Di hadapannya, lampu minyak berkelap-kelip, menerangi kitab usang yang terbuka. Tapi kali ini, pikirannya tak sepenuhnya tenang. Sudah 3 hari ia tak melihat Grip datang ke surau tua. Biasanya, setiap malam ia akan muncul tepat saat azan Isya selesai, menyapa lembut dan memohon untuk belajar. Namun sejak malam keempat, sosok itu tak tampak. Dan setiap kali Paidi mencoba mendekati surau, hawa di sekitarnya terasa berbeda, dingin menusuk, disertai bisikan-bisikan samar yang terdengar di telinga. "Paidi, jangan ganggu urusan kami. Pergi dari sini, manusia suci. Grip milik kami, bukan milikmu." Bisikan itu datang dan pergi. Tak terdengar jelas, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Paidi menutup kitabnya perlahan, menarik napas dalam. Ia tahu, ini awal ujian yang sebenarnya. Sebelum tidur, ia mengambil wudhu dan berzikir pelan, menyebut nama-nama Allah satu persatu. Namun ketika matanya mulai terpejam, tubuhnya seketika terasa berat. Dadanya ditekan sesuatu yang tak terlihat. Nafasnya tertahan. Lalu, suara garau terdengar di dekat telinganya. "Berhenti, manusia. Kau kira bisa memisahkan kami dari saudara kami?" Paidi membuka mata dengan susah payah. Pandangannya gelap, tapi samar-samar ia melihat bayangan hitam tinggi menjulang berdiri di ujung ranjangnya. Mata makhluk itu menyala merah darah, tubuhnya berasap, dan suaranya menggelegar seperti petir yang menahan amarah. Dengan susah payah, Paidi membaca pelan, "A'udzubillahi minasy syaithanir rajim." Bayangan itu mundur sedikit, tapi belum lenyap. "Aku tahu doamu kuat, Paidi, tapi jangan ikut campur urusan bangsa jin. Grip telah melanggar hukum kami, dia pantas dihukum." Paidi duduk perlahan. Wajahnya tenang meski tubuhnya masih bergetar. Kalau dia mau belajar mengingat Tuhannya, siapa kalian menghalanginya? Suaranya pelan, tapi tegas. Makhluk itu mendesis. "Kau tak tahu apa yang dia lakukan di masa lalu." "Aku tak peduli masa lalunya," jawab Paidi. "Yang aku lihat, dia sedang berusaha memperbaikinya." Seketika, suara itu menghilang. Udara di dalam kamar menjadi hening kembali, tapi dingin menusuk sampai tulang. Paidi tahu malam ini belum selesai. Ada yang akan datang lagi. Pagi harinya, warga desa gempar. Pohon beringin di dekat surau roboh tanpa angin. Air sungai tiba-tiba menghitam. Bahkan ayam-ayam tak berani berkokok. Orang-orang mulai saling berbisik. "Ini pasti gara-gara Paidi. Dia bermain dengan jin. Sudah kubilang, jangan biarkan dia tinggal dekat surau itu."
Suro tua itu memang angker, sekarang malah makin gila karena dia. Fitnah mulai beredar, tapi Paidi tetap tenang. Ia membantu warga seperti biasa, menyiram tanaman, memberi makan kambing, bahkan membantu anak kecil yang jatuh di jalan. Ia tak ingin membalas omongan dengan amarah. Namun dalam hatinya, ia berdoa lirih. Ya Rob, kalau ini ujian, kuatkan aku. Jangan biarkan hatiku sombong karena merasa benar. Malam berikutnya, Paidi kembali ke surau tua. Ia membawa musyaf kecil dan sebotol air putih yang sudah ia doakan. Surau itu tampak lebih gelap dari biasanya. Langit di atasnya dipenuhi awan hitam berputar pelan seperti pusaran air. Ia membuka pintu pelan-pelan. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Hanya suara kayu berderit dan angin yang berdesir dari celah atap. Namun tiba-tiba, dari arah mihrab terdengar suara lirih suara yang pernah ia kenal. Paidi, jangan datang lagi. Aku tak mau kau celaka. Itu suara Grip, tapi suaranya lemah, seperti dari jauh. Paidi menatap ke arah mihrab. Grip, aku datang bukan untuk diriku. Aku datang karena janji kita. Kau mau belajar, kan? Tiba-tiba, muncul cahaya hijau samar di tengah ruangan. Tapi kali ini, wajah Grip tampak berbeda. Matanya redup, auranya kusut, dan tubuhnya seperti diselimuti asap hitam. Aku tak sanggup lagi. Mereka tak berhenti menyerang. Mereka bilang aku pengkhianat karena mau belajar kepada manusia. Aku takut. Paidi mendekat pelan, matanya lembut tapi tegas. Kalau kau berhenti sekarang, berarti mereka menang. Kau bukan pengkhianat, Grip. Kau murid yang sedang mencari cahaya. Tiba-tiba, dari dinding surau muncul bayangan-bayangan hitam bergelombang. Suaranya bergema seperti banyak mulut berbicara sekaligus. Grip milik kami, kau tak pantas bersama manusia. Kau pernah bersumpah di hadapan Ifrit Agung. Paidi berdiri di antara Grip dan bayangan-bayangan itu. Kalau kalian ingin mengambilnya, lewati aku dulu. Bayangan-bayangan itu tertawa, suaranya menggema seperti ribuan kalajengking bersuara bersamaan. Kau manusia, apa yang bisa kau lakukan melawan kami? Paidi mengangkat tangannya perlahan, lalu membaca ayat dengan suara tenang tapi bergetar penuh keyakinan. Allahu la ilaha illallah al hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatun wala naum. Ayat kursi mengalun dari bibirnya. Semakin lama suaranya makin kuat, bergema di seluruh surau. Bayangan-bayangan itu menjerit, mengepul seperti asap terbakar. Satu persatu lenyap, tapi udara berubah semakin berat. Dari luar, angin berputar kencang. Petir menyambar di langit tanpa hujan. Grip berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Paidi, aku tak layak menerima ini. Aku sudah terlalu kotor. Paidi menatapnya dengan mata lembut tapi penuh makna. Tak ada yang terlalu kotor untuk kembali. Bahkan setan pun pernah sujud sebelum kesombongan merenggutnya. Grip menunduk, menangis dalam cahaya yang semakin redup. Sementara itu, dari kejauhan terdengar suara azan subuh pertama lembut tapi tegas, menembus langit yang masih kelam. Paidi tersenyum. Lihat, Grip, suara itu memanggilmu juga. Tuhan tak menutup pintu untuk siapapun yang mau kembali. Cahaya hijau di tubuh Grip bergetar, lalu semakin kuat. Asap hitam di sekelilingnya perlahan memudar. Namun dari luar surau, suara menggelegar terdengar lagi suara Ifrit yang marah. Paidi, kau sudah melampaui batas. Jangan campuri urusan bangsa kami. Kau akan menyesal. Paidi berdiri tegak, memandang ke arah pintu yang terbuka. Angin menerpa wajahnya, membawa bau belerang dan bara. Tapi ia hanya menjawab pelan. Selama masih ada yang mau mengingat Tuhan, aku tak akan mundur. Petir menyambar lagi, kali ini begitu dekat hingga kaca surau retak. Tapi setelah itu, semuanya sunyi. Grip berlutut, wajahnya penuh air mata cahaya. Mereka tak akan berhenti, Paidi. Mereka akan datang lagi. Aku takut menjerumuskanmu. Paidi menepuk bahunya pelan. Selama kita belajar karena Allah, tak ada yang bisa menjatuhkan kita. Bahkan rasa takut pun akan berubah jadi kekuatan. Ia menutup musyafnya, lalu memandang keluar jendela. Langit mulai berwarna abu-abu, tanda fajar hampir datang. Sudah cukup untuk malam ini. Istirahatlah, Grip. Esok malam kita lanjut membaca surat Al-Baqarah.
Di situ banyak pelajaran untuk makhluk yang ingin melawan hawa nafsu. Grip mengangguk pelan. Tubuhnya memudar menjadi kabut hijau, lalu lenyap. Tapi sebelum hilang, ia berkata lirih, "Terima kasih, Paidi. Aku tak akan menyerah." Paidi tersenyum, "Dan aku tak akan berhenti membimbingmu." Ia melangkah keluar surau. Udara pagi masih dingin, tapi ada ketenangan di dada. Ia tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Namun hatinya mantap, karena dalam setiap ujian, ada rahasia yang disembunyikan Tuhan. Rahasia tentang iman yang diuji agar menjadi cahaya. Malam itu angin terasa lain. Langit tak berbulan, tapi udara seolah bergetar seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di langit barat, awan berputar pelan membentuk lingkaran, dan dari dalam surau tua itu, terdengar suara ayat yang tersendat. Paidi sedang duduk di tikar lusuh, sementara di hadapannya Grip tampak gelisah. Suaranya bergetar setiap kali menyebut lafaz Allah. "Paidi, aku tak sanggup," bisik Grip. Wajahnya yang biasanya tegas kini memucat. "Kaumku datang. Mereka marah. Mereka bilang aku telah mempermalukan darah kami." Paidi menatapnya lama. Dalam cahaya lampu minyak yang redup, mata Paidi memantulkan ketenangan yang dalam. "Grip," ucapnya lembut, "kau belajar bukan untuk mereka. Kau belajar untuk dirimu sendiri, untuk Tuhanmu. Apa yang mereka tahu tentang taubat, kalau mereka tak pernah mau tunduk?" Grip memejamkan mata. Nafasnya berat. Di luar surau, daun-daun pisang berdesir kencang, seperti ada yang berlari mengelilingi tempat itu. Paidi merasakan hawa dingin menyusup ke tulang, namun ia tak bergerak. Ia tahu, malam ini bukan sekadar malam ujian untuk Grip tapi juga untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu surau bergetar keras. "Duhum!" Suara itu menggema hingga ke jalan desa. Beberapa warga yang masih terjaga saling pandang dengan wajah pucat. "Itu suara dari surau Paidi," seru seorang lelaki tua. "Jangan-jangan benar, dia bersekutu dengan jin." Kabar itu menyebar cepat seperti api di ladang kering. Dalam hitungan menit, beberapa warga mendatangi surau dengan obor dan kayu di tangan. Mereka berdiri di luar pagar bambu, menatap bangunan tua itu dengan ketakutan bercampur marah. Di dalam, Paidi masih duduk tenang. Suara bisikan mulai terdengar di telinganya. "Paidi manusia sombong. Apa kau kira bisa mengubah kami? Kau tak tahu siapa kami. Surau ini akan kami robohkan." Grip menunduk. Tubuhnya mulai bergetar. Dari punggungnya muncul asap hitam pekat, membentuk wajah-wajah menyeramkan. Paidi menatap lurus, tanpa sedikit pun mundur. Ia mengambil air dari kendi di sampingnya, lalu mengucap bismillah dengan lirih namun tegas. Air itu ia percikan ke arah Grip sambil membaca ayat kursi. Seketika, ruangan bergetar hebat. Asap hitam itu menjerit kesakitan dan terpecah menjadi butiran cahaya kecil, lenyap satu persatu ke udara. Grip jatuh bersujud, air matanya mengalir deras. "Paidi, mereka membenciku, tapi aku tak mau berhenti," katanya terbata. Paidi tersenyum samar. "Itulah yang membedakan kau dengan mereka. Kau mau berubah." Namun, ujian belum selesai. Dari luar surau, warga sudah mulai berteriak, "Keluar! Paidi, kami tak mau desa ini dikutuk. Surau ini tempat jin. Bakar saja kalau perlu." Suara langkah kaki mendekat. Paidi menatap Grip dengan tatapan teduh. "Malam ini, jangan takut. Bacalah ayat yang pernah aku ajarkan, yang kau ulang 1000 kali dalam hati." Grip menatap Paidi. Matanya yang semula redup kini memancarkan cahaya lembut. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan melantunkan, "Allahu la ilaha illallah al-hayyu al-qayyum." Suara itu bukan suara biasa. Suaranya seperti berasal dari langit dan bumi bersamaan, tenang, dalam, menggetarkan. Angin yang tadinya berputar kencang berhenti mendadak. Obor di tangan warga satu persatu padam, seolah tertiup lembut. Dan tiba-tiba, cahaya putih keluar dari dalam surau. Bukan cahaya panas, melainkan cahaya yang menenangkan, seperti sinar fajar di pagi suci. Para warga yang semula ketakutan kini berlutut, menatap takjub. Dari dalam cahaya itu, terdengar lantunan ayat suci terus bergema, bersahut dengan bisikan angin. Pagar bambu bergetar lembut, daun-daun berhenti bergerak. Lalu, hening. Paidi membuka matanya. Ia melihat Grip tersenyum,
Wajahnya bersinar. Aku bisa, Paidi, aku bisa membaca dengan tenang. Paidi mengangguk pelan. Karena hatimu telah bersih. Hanya hati yang tenang yang bisa menampung cahaya. Malam itu menjadi saksi perubahan besar. Warga yang tadinya marah kini menangis. Mereka berlari mendekati Paidi, memohon ampun karena telah berburuk sangka. Maafkan kami, Di. Kami pikir kau sudah tersesat. Paidi tersenyum. Tak apa. Tak semua yang tak terlihat itu jahat. Kadang, yang kasat mata pun bisa lebih gelap dari yang gaib. Grip berdiri di sampingnya, menunduk hormat kepada manusia-manusia itu. Ia tak berkata apa-apa. Namun Paidi tahu malam itu, makhluk dua alam itu telah lahir kembali sebagai murid yang sesungguhnya. Dan ketika fajar mulai menyingsing, cahaya putih di surau itu perlahan memudar. Namun sejak hari itu, setiap malam Jumat, warga desa mendengar lantunan ayat yang menenangkan dari surau tua. Suara dua makhluk yang bersatu dalam satu niat suci, mencari ridha Tuhan. Fajar itu datang pelan, seolah malu menampakkan dirinya di atas desa kecil yang semalam diliputi keajaiban. Embun menetes di ujung daun pisang. Sementara di langit timur, cahaya oranye muda mulai menggurat lembut. Dari dalam surau tua, terdengar suara azan subuh menggema lirih. Namun yang membacakan kali ini bukan Paidi. Suara itu lebih dalam, tenang, dan bergetar halus di hati setiap yang mendengar. Itu suara Grip, suara yang dulu penuh gemuruh, kini lembut bagai doa seorang anak kecil yang kembali mengenal Tuhannya. Paidi berdiri di serambi surau, memandang pagi dengan senyum damai. Sisa kelelahan semalam masih terasa di tubuhnya, tapi hatinya ringan. Ia tahu, semua ujian sudah berlalu. Desa sudah tenang, warga kini percaya bahwa tidak semua yang datang dari alam gaib membawa keburukan. Beberapa warga datang satu persatu membawa makanan. Ada yang membawa nasi uduk, ada juga yang membawa air kelapa muda. Mereka meletakkannya di serambi surau sebagai tanda syukur. Paidi, panggil seorang bapak tua. Kami ingin membantu memperbaiki surau ini. Sudah lama kami biarkan rusak, tapi setelah kejadian semalam, kami sadar. Ini rumah Allah, bukan sekadar bangunan tua. Paidi tersenyum lembut. Alhamdulillah, semoga niat baik kalian diterima. Ia menatap ke dalam surau. Grip duduk bersila, memegang musyaf kecil yang dulunya penuh debu. Kini musyaf itu bersih, mengeluarkan wangi samar seperti bunga melati. Grip membaca perlahan, suaranya menembus dada siapapun yang mendengar. Ikra bismi rabbika aladzi halak. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Air mata Paidi menetes tanpa ia sadari. Kalimat itu sederhana, tapi bagi mereka berdua, kalimat itu berarti perjalanan panjang dari kesesatan menuju cahaya, dari kesombongan menuju kerendahan hati. Grip menoleh ke arah Paidi. Guru, katanya pelan, apakah manusia selalu sekuat itu untuk memaafkan? Paidi tersenyum samar. Tidak semua, Grip. Tapi manusia yang belajar dari hatinya akan menemukan kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Grip menunduk. Aku dulu sombong. Aku pikir manusia hanyalah debu, lemah dan mudah hancur. Tapi ternyata, hati manusia lebih luas dari dunia jin. Karena manusia diciptakan untuk mengenal kasih, jawab Paidi lembut. Sedang kau diciptakan untuk menguji kasih itu. Grip terdiam lama. Matanya yang semula berwarna kelabu kini perlahan memudar menjadi bening seperti air. Ia menutup mushaf, lalu bersujud dalam-dalam di hadapan Paidi. Terima kasih telah mengajariku huruf-huruf cahaya, katanya dengan suara bergetar. Kini aku tahu mengapa satu ayat saja bisa menenangkan ribuan tahun penyesalan. Paidi mendekat, meletakkan tangannya di bahu Grip. Ilmu tak berhenti di lidah Grip. Ia tumbuh di hati, lalu berbuah di amal. Kau sudah menanamnya, tinggal menjaga agar tak layu. Tiba-tiba, angin berhembus lembut ke dalam surau. Lampu minyak bergoyang pelan, lalu padam dengan sendirinya. Tapi bukannya gelap ruangan itu justru terang dengan cahaya putih lembut yang muncul dari tubuh Grip. Paidi menatap dalam diam. Ia tahu, saat itu telah tiba. Guru, ujar Grip dengan senyum yang nyaris tak bisa disembunyikan. Aku harus pergi. Dunia ini bukan untukku. Aku hanya diizinkan tinggal sampai aku mengenal kembali kalimat yang dulu kutinggalkan. Paidi menatapnya penuh kasih. Kemanapun kau pergi,
bawa kalimat itu dalam dadamu. Karena kalimat itu bukan hanya bacaan, tapi jalan pulang. Grip menunduk, cahaya di tubuhnya semakin terang. Satu persatu huruf dari Al-Quran yang pernah mereka baca bersama berputar mengelilinginya alif, lam, mim. Menjadi pusaran cahaya yang lembut dan hangat. Warga yang masih di luar surau terperangah melihatnya. Tak ada suara teriak, tak ada ketakutan. Hanya rasa haru yang menyesakkan dada. Beberapa perempuan menangis, sementara anak-anak memeluk kaki ibunya dengan mata tak berkedip. Guru Paidi, itu apa? Tanya seorang anak kecil dengan polos. Paidi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Itu muridku, yang akhirnya diizinkan pulang. Cahaya itu semakin naik ke langit, perlahan-lahan, hingga akhirnya lenyap di telan fajar. Hening menyelimuti surau. Angin berhenti berdesir, seolah bumi ikut berdoa. Paidi memandang kosong ke arah tempat Grip tadi duduk. Hanya mushaf kecil yang tertinggal di atas tikar. Ia mengambilnya, membukanya perlahan. Di halaman pertama, ada tulisan kecil bercahaya samar. Untuk guruku, Wali Paidi. Terima kasih telah mengajarkan bahwa setiap huruf adalah jalan kembali. Paidi menutup mushaf itu dan menatap langit. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Selamat jalan, Grip. Semoga kau sampai pada cahaya yang abadi. Sejak hari itu, surau tua tak lagi sepi. Warga mulai datang setiap malam, membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Tapi setiap kali malam Jumat tiba, ketika semua orang telah pulang, Paidi duduk sendirian di tikar lusuh itu. Ia menatap tempat Grip dulu bersujud, dan dari kejauhan, terdengar samar suara bacaan yang lembut. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Paidi tahu, muridnya belum benar-benar pergi. Ia hanya berpindah ke alam yang lebih terang. Dalam keheningan malam itu, Wali Paidi tersenyum dengan mata basah. Ia sadar bahwa tugasnya belum selesai karena ilmu yang sejati tak berhenti di satu murid saja. Ia harus terus menanamkan cahaya itu untuk siapapun yang mau belajar dari dunia manapun asalnya. Surau tua itu kini dikenal warga sebagai Surau Cahaya. Bukan karena lampunya terang, tapi karena doa-doa yang terus hidup di dalamnya. Doa dari seorang wali dan muridnya dari dua alam yang berbeda yang kini bersatu dalam satu kalimat suci. La ilaha illallah.